Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Salio Putra, mahasiswa keperawatan 1B Politeknik Negeri Subang dengan NIM 10403010. Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai resum buku Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi yang dikarang oleh Bapak Dr. Ujang Chandra S, SH, MH, MIP, MAP yang terdiri dari 10 bab. Nah, ini dia bukunya, terdiri dari 10 bab dan 387 halaman dengan ketebalan kira-kira 23 mm. Yuk langsung saja ke pembahasan bab 1. Bab 1. Orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Pada bab ini terdiri dari 3 subbab, di mana yang pertama yaitu subbab landasan dan tujuan pendidikan Pancasila, di mana landasan pendidikan Pancasila terdiri dari landasan historis, yuridis, sosiologis, filosofis, dan kultural. Untuk tujuan pendidikan Pancasila, salah satunya yaitu memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Subbab selanjutnya yaitu rumusan Pancasila, di mana terdiri dari rumusan Pancasila secara etimologis, terminologis, historis, dan sosio-filosofis. Dan subbab yang ketiga yaitu tujuan mempelajari Pancasila, di mana tujuan mempelajari Pancasila adalah ingin mengetahui Pancasila yang benar, yakni yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis konstitusional maupun secara objektif ilmiah. Bab 2. Memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Pada bab kedua ini menjelaskan tentang Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dari pra-kemerdekaan sampai era reformasi. Pancasila digali kembali dan dilahirkan kembali menjadi dasar dan ideologi negara. Maka Pancasila membangunkan dan membangkitkan identitas yang dorman, yang dalam tanda kutip tertidur dan terbius selama kolonialisme. Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia merupakan jati diri bangsa dan identitas negara kesatuan Republik Indonesia. Garuda Pancasila merupakan simbol cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 garis miring PUU strip 10 Romawi garis miring 2012. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat dirumuskan atas dasar inti mutlak dari tata kehidupan manusia menghadapi diri sendiri, sesama, dan Tuhan. Pancasila yang terdiri atas bagian-bagian sila dan setiap silanya pada hakikatnya merupakan suatu asas sendiri, fungsi sendiri-sendiri, namun secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Konsep dasar Pancasila sebagai sistem filsafat adalah pandangan tentang manusia yang mempunyai peran sentral dalam filsafat Pancasila, manusia sebagai subjek maupun sebagai objek. Pancasila sebagai filsafat memiliki dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Yang selanjutnya, bab 4, memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan moral. Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Pada hakikatnya, Pancasila merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental, dan menyeluruh. Dalam hubungannya dengan pengertian nilai, maka Pancasila tergolong nilai kerohanian. Selain itu, di dalamnya terkandung nilai lainnya secara lengkap dan harmonis, baik nilai material, vital, kebenaran atau kenyataan, estetis, etis maupun nilai religius. Hal ini dapat dibuktikan pada nilai-nilai Pancasila yang tersusun secara hierarkis piramidal yang bulat dan utuh. Bab 5. Memahami muatan sila-sila dalam Pancasila.
Pada bab ini menjelaskan tentang muatan-muatan Pancasila, di antaranya menjelaskan tentang nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila yang dimana terdiri dari hakikat abstrak, pribadi, dan hakikat konkret. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa, hakikat nilai-nilai Pancasila telah hidup dan diamalkan oleh bangsa Indonesia sejak negara ini belum terbentuk. Artinya, rumusan Pancasila sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya merupakan refleksi dari falsafah dan budaya bangsa, termasuk di dalamnya bersumber dan terinspirasi dari nilai-nilai dan ajaran agama yang dianut bangsa Indonesia. Selanjutnya, bab 6, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi, yaitu selain kedudukannya sebagai dasar negara, juga sebagai ideologi nasional Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Kekuatan ideologi bergantung pada kualitas 3 dimensi yang dimiliki oleh ideologi itu, yaitu dimensi realita, idealisme, dan fleksibilitas. Pancasila sebagai sebuah ideologi memiliki 3 dimensi tersebut. Nilai-nilai Pancasila merupakan suatu cerminan dari kehidupan masyarakat Indonesia dan secara tetap telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Bab 7, memahami demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang bersumber pada pandangan hidup atau filsafat hidup bangsa Indonesia yang digali dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Demokrasi Pancasila hakikatnya adalah sarana atau alat bagi bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan sebagaimana telah dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai demokrasi yang terjabar dari nilai-nilai Pancasila tersebut adalah kedaulatan rakyat, republik, negara berdasarkan atas hukum, pemerintahan yang konstitusional, sistem perwakilan, prinsip musyawarah, dan prinsip ketuhanan. Bab 8, memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Pada bab ini menjelaskan tentang hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, yang dimana hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan hak kodrati yang secara inheren melekat dalam diri manusia sejak lahir. Negara yang dianut Indonesia adalah negara hukum didasarkan atas kodrat dan fungsi dasar manusia. Pancasila memandang setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Bab 9, memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pada bab ini menjelaskan tentang Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pembagian kekuasaan lembaga-lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan lainnya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara yang saling berhubungan. Membahas juga mengenai hubungan antara pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi, perubahan Undang-Undang Dasar 1945, serta struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, bab 10, refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Paradigma merupakan suatu asumsi dasar dan teoritis yang umum merupakan sumber hukum penerapan pengetahuan dan karakter ilmu itu sendiri. Eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat dunia tidak hanya dalam satu bidang saja, tetapi menjelajah ke berbagai bidang kehidupan, yaitu ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, politik, dan bidang-bidang lainnya.
Nah, itu dia resume dari buku Pendidikan Pancasila yang dapat ditarik kesimpulan yaitu pendidikan Pancasila mengarah pada moral yang diharapkan dapat diwujudkan dan dalam kehidupan sehari-hari para mahasiswa dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.